Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Studies. Kita akan membahas sebuah tema ya. Ini menjawab pertanyaan dari berbagai orang ya. Begini temanya, Yesus tidak pernah sekolah ya, supaya gampang dan mudah dipahami. Yesus tidak pernah sekolah. Pengantarnya begini ya Bapak Ibu Saudara ya, yang dimaksud sekolah adalah sekolah tentang agama, tentang Alkitab, tentang Taurat. Tetapi Yesus mungkin saja sekolah resmi yang umum, sekolah umum, sebab Yesus bisa baca tulis. Saya ulang, yang dimaksud sekolah adalah sekolah agama, ya, sekolah belajar tentang Alkitab. Tetapi Yesus itu bisa baca tulis, mungkin saja dia sekolah umum, ya. Kita tidak tahu apakah waktu itu sudah ada sistem sekolah. Tetapi kalau kita mengacu di dalam Kisah 19 ayat 9, ini eranya Paulus. Sudah ada kata-kata ruang kuliah Tiranus. Ya. Artinya sudah ada sistem sekolah sampai jenjang perguruan tinggi, anggap saja begitulah. Levelnya itu sudah orang kuliahan gitu. Itu era Paulus yang kira-kira anggap saja tahun-tahun mungkin 65-70 gitu ya. Kan Paulus menyebarkan Injil ya toh. Itu sudah ada kata-kata di Alkitab ditulis ruang kuliah Tiranus di dalam Kisah 19 ayat 9. Nah, di era Yesus apakah sudah ada? Yesus itu anggap tahun 20 ya toh, Yesus remaja tahun 20, tahun 25, sedangkan Paulus anggap saja tahun di atas 60 lah ya, begitu ya. Anggap saja begitu ya. Ya. Sudah ada kata-kata kuliah ya. Ya, jadi yang dimaksud Yesus tidak sekolah adalah tidak sekolah tentang agama. Tetapi kalau sekolah umum baca tulis mungkin iya, karena Yesus bisa baca, bisa menulis ya. Baik, kita akan baca ayat Alkitab misalnya ya. Di dalam Lukas 2 ayat 51. Yesus itu besar menjadi dewasa di Nazaret sampai dengan dewasa ya. Yesus pulang bersama orang tuanya dan menjadi besar di Nazaret. Disitulah Yesus mungkin apakah dia sekolah secara resmi, sekolah baca tulis ya. Tetapi Yesus tidak sekolah agama. Yahudi itu punya jenjang, umur segini sekolah agama ini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di Markus 6 ayat 3, Yesus disebut sebagai tukang kayu. Jadi Yesus dewasa memang sebagai tukang kayu. Bapaknya Yusuf juga tukang kayu. Yusuf bapaknya Yesus itu juga tukang kayu. Yesus sendiri juga tukang kayu. Mungkin belajar dari bapaknya dulu. Lalu di dalam Markus 6 ayat 3 ditulis Yesus tukang kayu. Jadi Yesus bukan orang sekolahan belajar agama. Ya, saya ulang, Yesus bukan orang sekolahan yang belajar agama. Tetapi Yesus bisa baca. Mungkin dia belajar sekolah-sekolah umum begitu ya. Di dalam Lukas 4 ayat 16, Yesus ini membaca Alkitab. Jadi Yesus bisa baca. Ya. Yang punya pendapat bahwa Yesus juga mungkin saja buta huruf, salah. Yesus bisa membaca. Ya.
Tadi Kisah 19 ayat 9 itu era Paulus saja ada ruang kuliah Tiranus. Artinya sistem baca tulis di waktu itu sudah oke ya, setidak-tidaknya untuk sistem baca tulis, sehingga sudah punya huruf-huruf baku, punya pengajaran baku ya. Ya, itu ya. Terus kalau kita mau lihat, nah ini dia. Yohanes 7 ayat 15. Yohanes 7 ayat 15. Bagaimana mungkin orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ingat, Yohanes 7 ayat 15 ini Yesus sedang mengajar ya. Kalau kita lihat di ayat 14, Yesus mengajar di bait Allah. Lalu di ayat 15, Yohanes 7 ayat 15, bagaimana mungkin orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Maksudnya belajar tentang Alkitab, tentang kitab-kitab orang Yahudi ya, tentu saja maksudnya Taurat dan kitab nabi-nabi. Kita compare juga Lukas 4 ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya karena penuh kuasa. Jadi Yesus ini meskipun tidak belajar Alkitab, belajar agama lah ngomong gampangnya, dia bisa baca tulis, Yesus bisa baca tulis, jadi Yesus tidak buta huruf, tetapi membuat takjub mereka. Kenapa? Karena pengajarannya penuh kuasa. Lukas 4 ayat 32. Di dalam Yohanes 7 ayat 16 baru Yesus itu menjawab, ini bagaimana mungkin ini orang ini nggak belajar, maksudnya nggak belajar agama, kok pengajarannya bikin takjub kita. Lalu Yesus menjawab di Yohanes 7 ayat 16, ajaranku tidak berasal dari dunia ini, ya, tidak berasal dari diriku sendiri. Ajaranku tidak dari diriku sendiri, tetapi Dia yang mengutus aku. Belajar siapa? Allah tentu saja. Ya, Yesus menyebutnya Bapa, tak lain dan tak bukan, kiasan untuk dirinya. Jadi saya ulang, Yohanes 7 ayat 15, bagaimana mungkin orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ingat, tanpa belajar. Tentu belajar soal kitab suci, soal Alkitab, soal Taurat ya, dan kitab para nabi. Lalu di ayat 16 Yesus menjawab, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi tentu saja berasal dari Dia yang mengutus aku, yaitu Allah. Kalau kita compare di dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 47, Yesus yang masih imut-imut remaja, umur 12 tahun, ini debat dengan ulama-ulama Yahudi. Di ayat 47, ulama-ulama ini kan ahli Taurat dan orang Farisi ini ternyata terheran-heran ya, heran dengan jawaban-jawaban dari Yesus. Lalu kita bisa compare, bandingkan Lukas 4 ayat 32, Yesus itu mengajar dengan penuh kuasa. Clear ya Bapak Ibu Saudara? Jadi Yesus itu bisa baca tulis, tetapi Yesus tidak belajar kitab. Baik itu Taurat, itu dia tidak belajar, tetapi dia belajar baca tulis biasa. Lalu pengajaran Yesus ini begitu membuat takjub mereka semua, meskipun tidak belajar Alkitab. Oke, saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Saya Pendeta Henry Tandianta. Saya tidak buta huruf tentu saja. Kan gelar saya di depan insinyur. Saya baca tulisnya oke lah ya. Bisa nyanyi juga ya. Bahasa Inggrisnya ya ngerti lah. Lancar banget sih enggak. Bahasa Arab ngerti nggak Pak? Ngerti lah ya. Ngerti dikit-dikit kan dulu mantan ya. Terus belajar Alkitab nggak Pak? Ya cuman sarjana Alkitab ya. Saya sarjana Alkitab, Bachelor of Bibliology Study, sarjana Alkitab bahasa Indonesianya. Jadi soal pendidikan nggak seberapa saya ini saudara ya. Mari kita terapkan pada diri saya sendiri. Tetapi saudara,
ada ratusan ribu pendeta di Indonesia, ya, tidak bisa menjelaskan yang full Alkitabiah. Cuman satu-satunya nih pendeta Henry Tandianta yang bisa menjelaskan full Alkitabiah, kembali ke Alkitab. Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Ya, dari mana ini ya? Sekolahnya sih nggak seberapa, nggak doktor, nggak itu nggak. Tapi sih sekolah sih, sekolah Alkitab sih, lulus sarjana Alkitab sih. Ya, nggak seberapa dibanding ada yang master, ada yang doktor teologi. Bedanya di situ. Saya cuman sarjana tapi Alkitab dibandingkan dengan doktor atau master yang teologi. Itu dua cabang ilmu berbeda. Ya, Alkitab banding teologi. Teologi itu tafsir Alkitab. Makin doktor, makin banyak tafsirnya, makin menyimpang. Itu teologi. Saya hanya belajar Alkitab. Nggak seberapa ini ilmunya ini. Tapi kenapa bisa mengupas, menjelaskan full Alkitab ya? Ya, yang bikin heran juga. Dari mana ini pengetahuannya? Ya, Lukas 24 ayat 45. Yesus membuka pikiran saya mengerti kitab suci. Itu kuncinya. Kenapa saya dibuka? Ya, karena saya menyembah Yesus Allah yang benar dan berani mengatakan, saya menolak nyembah Bapa, saya menolak nyembah Yahweh. Ada ratusan ribu pendeta di Indonesia. Saya motor, saya pionir yang berani mengatakan, saya penyembah Yesus Allah yang benar dan menolak menyembah Bapa, menolak menyembah Yahweh. Ya, makanya pengajaran dari pendeta Henry Tandianta mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia, dan siap di cross checknya dengan apa? Mau debat pun siap, ya toh. Silahkan Anda cross check dengan tayangan-tayangan yang lain, di counter dengan tayangan ini, silahkan, ya toh. Pendeta Henry Tandianta tetap tetap pengajarnya tetap tidak pernah bergeser. Alkitabiah Allah Esa, ya, memakai standar Alkitab Indonesia LAI. Ya, itu saya pendeta Henry Tandianta yang ilmunya nggak seberapa, cuman sarjana Alkitab. Mari kita uji, kita tes. Ya, tesnya begini. Yesus sekarang jadi apa? Oh, simpel toh. Yesus sekarang ini, zaman sekarang ini jadi apa? Kita tes ke pendeta Kristen kambing. Ya, Kristen kambing Protestan. Kita tes. Yesus sekarang jadi apa, Pak Pendeta Kristen kambing Protestan? Jawabannya, Yesus sekarang tetap jadi anak Allah. Yesus sekarang tetap jadi putra Allah. Yang jadi Allah tetap Bapa. Lalu orang-orang di luar sana, ini pendeta sih gelarnya berderet-deret, tetapi kok, maaf nih, Yesus sekarang tetap anak Allah, tetap putra Allah, kok seperti tidak waras ya. Yesus sudah naik ke surga, kok tetap putra Allah, tetap anak Allah. Kata siapa, Pak? Kata pendeta Kristen Protestan kambing. Ya. Terkutuk. Pendeta Kristen Protestan, pendeta kambing Protestan terkutuk. Kalau ditanya Yesus sekarang jadi apa? Jawabannya, Yesus tetap anak Allah, tetap putra Allah. Yang jadi Allah tetap Bapa. Jawaban dari pendeta Kristen kambing terkutuk Protestan. Kita tes saja. Lalu kita tes lagi ke pendeta Kristen karismatik Sikara Rama Raba-raba. Lama-lama enggak juga. Protestan karismatik terkutuk juga ya, karena kambing gitu. Ini masih pendeta kambing. Ya.
pendeta kambing karismatik terkutuk. Apa jawabannya? Yesus sekarang jadi apa? Jawabannya, Yesus sekarang jadi Tuhan, tetapi bukan Allah. Yesus cuman Tuhan, tapi bukan Allah. Yang Allahnya tetap Bapa. Ya, sikara lama raba. Ya, Yesus engkau Tuhan, tetapi bukan Allah. Yang Allah tetap Bapa. Pendapat itu jawaban siapa? Jawaban pendeta kambing karismatik, sikara lama raba. Lama-lama enak juga. Terkutuk nggak Pak? Terkutuk. Ya, saya ulang. Yesus sekarang jadi apa? Jawaban pendeta kambing Protestan terkutuk, gitu. Karena Protestan gitu. Kambing terkutuk. Jawabannya Yesus sekarang anak Allah, putra Allah, yang jadi Allah tetap Bapa. Ya, Yesus sudah naik ke surga, tetap jadi anak Allah, putra Allah. Sepertinya kok nggak waras, gitu. Kemudian pendeta dijawab oleh pendeta karismatik kambing terkutuk juga. Yesus cuman jadi Tuhan tetapi bukan Allah. Makanya dia selalu ngomong Bapa dalam nama Yesus. Allah tetap Bapa, Yesus cuman Tuhan. Ya, dia membedakan Bapa dan Tuhan. Pendeta karismatik, pendeta kambing karismatik terkutuk juga. Lalu jawaban yang benar adalah Yesus sekarang jadi apa? Ini jawaban pendeta domba. Pendeta domba tentu saja pendeta yang diberkati. Disebut pendeta dari jemaat orang-orang benar. Jawabannya adalah Yesus adalah 100% Allah yang benar itu. Bapa kiasannya stop. Yahweh sebutannya sudah stop. Yahweh sudah jadi manusia namanya Yesus. Bapa kiasan itu sudah stop. Sekarang Yesus adalah Allah yang benar itu. Yang duduk di tata surga sekarang adalah Yesus. Ini jawaban dari pendeta domba. Simpel toh? Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mengikut sekolah Alkitab silakan, ya. Hal seperti ini semua harus tahu, mudah sekali diuji. Ya. Kami pendeta dari Kristen domba. Ya, kalau ditanya begitu jawaban kami adalah Yesus Allah yang benar. Kami menolak menyembah Bapa, kami menolak menyembah Yahweh. Yang masih menyembah Yahweh disebut Kristen ular beludak. Yang masih menyembah Bapa disebut Kristen kambing. Kami Kristen domba. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.